Oke, perkenalkan nama saya Hafid Izananda Wahyudi dengan NIM 1422503116. Saya akan mempresentasikan tugas UTS BIS Digital tentang DBS Bank. Untuk pendahuluan, di era digital saat ini, transformasi bukan lagi sekedar pilihan, melainkan menjadi kebutuhan utama bagi industri perbankan untuk tetap bertahan dan berkembang. Perubahan teknologi yang begitu cepat diikuti oleh pergeseran perilaku konsumen serta hadirnya perusahaan fintech sebagai pesaing baru, menuntut bank untuk tidak hanya menyesuaikan diri, tetapi juga terus melakukan inovasi. Oleh karena itu, perubahan model bisnis menjadi hal yang sangat penting, di mana bank dituntut mampu menciptakan nilai baru bagi nasabah melalui pemanfaatan teknologi digital secara optimal. Salah satu institusi yang berhasil menunjukkan keberhasilan transformasi tersebut adalah DBS Bank. Bank ini tidak hanya fokus pada penerapan teknologi, tetapi juga melakukan perubahan secara menyeluruh terhadap strategi bisnis, model operasional, hingga budaya organisasi. DBS mengarahkan dirinya menjadi bank yang berbasis teknologi dengan pendekatan yang lebih adaptif dan inovatif. Berdasarkan hal tersebut, analisis ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis proses transformasi digital yang dilakukan oleh DBS Bank, serta melihat bagaimana perubahan tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan daya saing dan kinerja perusahaan di tengah persaingan industri yang semakin ketat. Pertanyaan pertama, DBS Bank mentransformasi model bisnis dari bank tradisional menjadi bank berbasis teknologi. Transformasi DBS Bank dapat dikatakan sebagai perubahan yang bersifat fundamental, bukan sekedar digitalisasi layanan. DBS tidak hanya memindahkan layanan ke platform digital, tetapi juga mengubah cara perusahaan menciptakan dan memberikan nilai kepada nasabah. Hal ini terlihat dari pergeseran model bisnis yang awalnya linear dan berbasis cabang fisik menjadi model berbasis platform yang lebih fleksibel dan terintegrasi. Pada tahap awal, DBS masih mengandalkan pendekatan konvensional seperti interaksi tatap muka dan sistem teknologi yang cenderung kaku. Model ini membuat proses inovasi berjalan lambat dan sulit beradaptasi dengan perubahan pasar. Menyadari hal tersebut, DBS mulai mengubah pendekatannya dengan mengadopsi pola pikir startup sesuai dengan arahan CEO Piyush Gupta. Transformasi ini diwujudkan melalui pengembangan platform based operating model, di mana DBS membangun sekitar 33 platform yang terintegrasi dengan berbagai lini bisnis. Selain itu, penggunaan teknologi seperti API, cloud, dan microservice memungkinkan sistem menjadi lebih modular dan mudah dikembangkan. Dari sudut pandang analisis, langkah DBS ini menunjukkan bahwa keunggulan kompetitif di era digital tidak lagi hanya ditentukan oleh produk, tetapi oleh kemampuan membangun ekosistem digital yang adaptif. Dengan kata lain, DBS tidak hanya menjadi penyedia layanan keuangan, tetapi juga menjadi enabler dalam ekosistem digital. Untuk pertanyaan kedua, faktor-faktor yang mendorong DBS melakukan transformasi digital. Transformasi digital DBS dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan juga internal. Dari sisi eksternal, perubahan perilaku konsumen menjadi faktor utama. Nasabah saat ini menginginkan layanan yang cepat, praktis, dan bisa diakses kapan saja. Ekspektasi ini terbentuk karena pengalaman pengguna layanan dari perusahaan teknologi seperti e-commerce dan juga platform digital lainnya. Selain itu, munculnya perusahaan fintech juga memberikan tekanan kompetitif yang cukup besar. Fintech menawarkan layanan yang lebih efisien dan inovatif, sehingga bank tradisional harus beradaptasi agar tetap relevan. Perkembangan teknologi seperti AI, Big Data, dan Cloud juga menjadi pendorong penting. Teknologi ini membuka peluang bagi bank untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memberikan layanan yang lebih personal. Hal ini terlihat dari bagaimana DBS memanfaatkan AI untuk memberikan sekitar 45 juta rekomendasi personal kepada nasabah setiap bulannya. Dari sisi internal, kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi personal menjadi alasan kuat. Sistem lama yang tidak fleksibel membuat biaya lebih tinggi dan menghambat inovasi. Selain itu, komitmen manajemen puncak juga menjadi faktor kunci. Tanpa adanya visi yang jelas dari pimpinan, transformasi sebesar ini sulit untuk berhasil. Secara analitis, dapat disimpulkan bahwa transformasi DBS bukan hanya reaksi terhadap perubahan, tetapi juga strategi proaktif untuk memanfaatkan peluang digital. Untuk pertanyaan ketiga, strategi yang diterapkan oleh DBS. Strategi yang diterapkan oleh DBS menunjukkan pendekatan yang menyeluruh,
karena mencakup teknologi, operasional, dan budaya organisasi. Penerapan platform based operating model membuat sistem DBS menjadi lebih fleksibel dan scalable. Dengan model ini, pengembangan layanan dapat dilakukan lebih cepat sekaligus meningkatkan integrasi antara unit bisnis. Hal ini juga didukung oleh model kepemimpinan two in a box yang menggabungkan peran bisnis dan teknologi. Penggunaan AI dan data analitik menjadi keunggulan utama DBS. Dengan adanya platform seperti Elan, waktu implementasi AI dapat dipercepat dari sekitar 18 bulan menjadi kurang dari 5 bulan. Hal ini menunjukkan efisiensi yang sangat signifikan dalam proses inovasi. Transformasi budaya organisasi juga menjadi faktor penting. DBS mendorong budaya kerja lebih kolaboratif dan terbuka terhadap resiko. Pendekatan ini memungkinkan karyawan untuk lebih inovatif dan responsif terhadap perubahan. Adapun dampak kinerja, dari sisi kinerja keuangan, dampaknya sangat jelas. Nasabah digital DBS menghasilkan return on equity sebesar 39%, yang sekitar 15% lebih tinggi dibandingkan nasabah tradisional. Selain itu, biaya untuk melayani nasabah digital juga 50% lebih rendah, dan penggunaan AI mampu menghasilkan tambahan pendapatan sekitar 150 juta dolar Singapura. Secara analitis, hal ini menunjukkan bahwa investasi pada teknologi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga secara langsung berdampak pada profitabilitas perusahaan. Untuk pertanyaan keempat, DBS meningkatkan pengalaman pelanggan melalui pendekatan digital. DBS menempatkan pengalaman pelanggan sebagai fokus utama dalam transformasinya. Hal ini tercerminkan dalam visi Make Banking Joyful, yang bertujuan membuat layanan perbankan menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam program Managing Through Journeys, di mana DBS memetakan lebih dari 60 customer journeys untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang sering dialami nasabah, seperti proses pembukaan rekening atau antrean ATM. Selain itu, DBS juga memanfaatkan data untuk memberikan layanan lebih personal. Dengan memahami kebutuhan dan perilaku nasabah, bank dapat memberikan solusi yang lebih relevan dan tepat waktu. Konsep invisible banking menjadi bentuk lanjutan dari strategi ini, di mana layanan perbankan terintegrasi secara alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa terasa rumit. Dari sisi analisis, pendekatan ini menunjukkan bahwa keunggulan kompetitif di era digital tidak hanya berasal dari teknologi, tapi juga dari kemampuan menciptakan pengalaman pengguna yang unggul dan konsisten. Untuk pertanyaan kelima, DBS Bank mengintegrasikan konsep fintech. DBS mengadopsi berbagai konsep fintech untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam operasionalnya. Salah satu bentuk implementasinya adalah penggunaan teknologi cloud dan arsitektur microservice yang memungkinkan sistem menjadi lebih fleksibel dan mudah diperbarui. Selain itu, DBS juga menerapkan konsep open banking melalui API sehingga dapat terhubung dengan berbagai layanan eksternal dan memperluas ekosistem digitalnya. Teknologi AI juga digunakan dalam berbagai aspek, seperti deteksi pencucian uang, analisis risiko, hingga pengelolaan sumber daya manusia. Menariknya, DBS juga menggunakan AI untuk memprediksi potensi karyawan yang akan keluar, sehingga perusahaan dapat mengambil langkah preventif. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya digunakan untuk pelanggan, tapi juga untuk meningkatkan efisiensi internal. Secara analitis, integrasi fintech ini menunjukkan bahwa batas antara bank dan perusahaan teknologi semakin kabur. DBS berhasil memanfaatkan teknologi tidak hanya sebagai alat pendukung, tetapi sebagai inti dari strategi bisnisnya. Sekian dari saya, terima kasih.